Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai dan membimbing kami. Agar kami memiliki hati yang paham dan hormat dan takut akan Tuhan, yang akan menjadi bekal hidup kami untuk menghadapi segala situasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kejadian pasal 41 ayat yang ke-46 sampai kepada 56, inilah yang akan menjadi dasar renungan kita. Saya akan bacakan, mari kita perhatikan bersama. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potipera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sampai sedemikian. Shalom. Saudara-saudara, sudah lama kita tidak ketemu dalam PA Permata kita, tapi kali ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya berharap dimanapun kamu semua berada, kasih Tuhan menyertai meneguhkan kita sekalian. Dan dalam kondisi sekarang ini, oleh karena COVID-19, maka kita memiliki keterbatasan, baik pergerakan, demikian juga pekerjaan, dan sebagainya. Nah, dalam situasi yang sulit ini, saudara-saudara, bukankah Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, karena itu sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita butuh bimbingan Tuhan. Karena itu pada hari ini, pada saat ini, kita akan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan yang akan menopang kita, menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, renungan kita hari ini Kejadian 41 ayat 46 sampai 56 adalah potongan cerita kehidupan Yusuf yang sangat inspiratif.
Sekedar flashback ya, bahwa Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub ya, dan anak pertama dari anak ke-11 dari 12 anak Yakub maksud kami, dan anak pertama dari istrinya Rahel ya. Dan pada umur 17 tahun dia telah menunjukkan suatu kelebihan-kelebihan seperti dia bermimpi ya, mimpinya itu ya ada mimpi yang berkas gandumnya disembah oleh berkas gandum saudara-saudaranya. Lalu dia juga bermimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang menyembah dia. Dan lalu orang tuanya juga memberikan keistimewaan kepadanya dengan pakaian dan keistimewaan lainnya. Nah, rupa-rupanya ini menjadi kebencian atau iri dari saudara-saudara yang lain. Dan akhirnya dia nantinya dijual dan dia berbohong kepada orang tuanya yang 11 saudaranya itu, seolah-olah Yusuf sudah mati, padahal dijual ke Mesir lewat pedagang Midian atau pedagang Ismail. Dan akhirnya dia dijual sebagai budak di rumah Potifar ya, seorang pegawai kerajaan. Jadi lumayan ini posisinya. Tetapi Tuhan menyertai dia. Dan akhirnya pekerjaannya sangat baik. Ya, kita yakin bahwa kedekatannya dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan itu membuat pribadinya yang sangat baik dan kinerja yang baik. Jadi dia ditrust, dipercayai, akhirnya semua rumah Potifar dipercayakan kecuali istrinya. Namun suatu saat istri Potifar berahi ya, merencanakan sesuatu yang jahat kepada si Yusuf. Tapi Yusuf demi kebaikan tuannya dan juga demi apa yang salah di mata Tuhan, dosa di mata Tuhan, dia tidak mau meladeni permintaan istri si Potifar. Nah, dengan alasan itulah Yusuf masuk ke penjara ya. Tapi lagi-lagi di penjara dia juga bekerja dengan baik. Dan dia juga tetap ya hormat dan takut akan Tuhan. Dan akhirnya dia dipercayakan lagi oleh kepala penjara untuk menjadi orang kepercayaannya lagi ya, mengorganisir pekerjaan-pekerjaan di penjara itu. Sampai akhirnya ada 2 pegawai, juru roti dan juru minum, yang mereka bermimpi dengan mimpi masing-masing ya. Juru minum melihat 3 cabang anggur, lalu memeras anggur itu di piala raja dan memberikannya lagi minum kepada raja. Lalu juru roti juga membawa 3 keranjang makanan, lalu ada burung yang memakan roti di keranjang itu. Lalu mereka saat mukanya muram, lalu Yusuf bertanya, "Oh, look, what is going on? Mengapa Anda muram?" Gitu ya kira-kira. Nah, mereka menceritakan bahwa mereka memimpi tapi tidak ada orang yang tahu artinya. Lalu kembali kita melihat di sini bahwa Yusuf mengatakan, "Oh, Tuhan bisa mengartikan mimpi. Please, let me know ya, silakan supaya saya mengerti." Lalu setelah mereka ceritakan, maka Yusuf mengatakan, "Juru minum 3 carang anggur itu menyatakan 3 hari. 3 hari ini Anda akan ditinggikan oleh raja dan Anda akan dikembalikan sebagai juru minum raja. Sementara Anda juru roti, 3 keranjang itu artinya sama, 3 hari lagi. Anda ditinggikan, tetapi Anda ditinggikan di tiang gantungan dan mayat Anda akan dimakan oleh burung di udara." Singkat cerita, juru minum melepas, dan sebelum melepas dia mengatakan, "Bapak, saya kemari bukan oleh karena kesalahan saya. Ya, bukan oleh karena kesalahan saya. Karena itu, jika Anda nanti sudah terbebas, ya tolong saya supaya dilepaskan juga." Ya. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 2 tahun kemudian sampai 2 tahun tidak diingat oleh juru minum. Ya. Sampailah kita kepada bagian nats renungan kita, ya. Maka akhirnya raja bermimpi 7 lembu yang gemuk ya, yang indah, dan 7
lembu yang kurus mengerikan. Dia melihat juga 7 bulir padi yang bernas, padat, dan 7 bulir padi yang kering, kurus. Ya, 7 lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk. 7 bulir padi yang kurus memakan bulir gandum, maksud kami yang bernas ini tadi. Raja begitu cemas, ya, begitu cemas atas apa yang terjadi dengan mimpinya. Maka dia memanggil seluruh orang yang berilmu, ya, orang yang memiliki kemampuan, ya, di negeri Mesir untuk memohon mengartikan mimpinya, tapi tidak ada yang mampu, tidak ada yang meyakinkan. Sampai juru minum akhirnya ingat kepada Yusuf. Yusuf dipanggil, ya, kemudian raja menyatakan mimpinya itu, lalu Yusuf mengatakan, ya, Raja, Tuhan memiliki rencana atas bangsa ini. Ya, maka 7 lembu yang gemuk, 7 bulir gandum itu menyatakan 7 tahun masa kelimpahan. Sebaliknya 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum itu yang kurus-kurus itu menyatakan 7 tahun masa paceklik. Jadi Tuanku harus memilih seorang yang berakal budi, seorang yang bijaksana, supaya boleh membuat tim dan boleh membuat kebijakan supaya menata kelimpahan 7 tahun untuk bisa menghadapi masa paceklik 7 tahun. Raja berpikir, dia tatap semua dia punya pegawai. Lalu dia berpikir, wah, tidak ada yang melebihi Anda menceritakan mimpi saya. Sebab Anda memiliki roh Tuhan. Karena itu tidak ada yang mampu selain Anda. Karena itu Raja memberikan kepada dia mandat untuk memerintah Mesir. Ya, dia berikan dia punya cincin sebagai materai untuk memateraikan surat. Dia memberikan baju layaknya seorang di kerajaan. Dan dia juga memberikan kereta kerajaan untuk mengumumkan posisinya sebagai wakil raja dan memegang kendali penuh terhadap semua kebijakan di Mesir. Ya. Nah, setelah itu kita sampai kepada bahan yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara. Maka di situ kita perhatikan bagaimana Yusuf pada umur 30 tahun waktu dia menghadap raja itu, begitu dia sudah diumumkan untuk menjadi wakil raja di seluruh Mesir, maka dia langsung turun tangan, belusukan, memperhatikan lapangan, apa sebenarnya situasi lapangan, ya. Lalu setelah itu mungkin ada planning, ya, ada rapat, ada planning. Lalu dia membuat, ya, lumbung-lumbung untuk penampungan hasil daripada pertanian, dan luar biasa, ya, semua itu dia kerjakan dengan sangat baik. Dan di tengah-tengah itu semua dia memiliki 2 orang anak laki-laki yang lahir. Dan kita melihat di sini bagaimana lagi-lagi Yusuf, ya, adalah orang yang takut akan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Seluruh hidupnya itu dia selalu berfokus kepada Tuhan. Maka anaknya yang laki-laki pertama, Manasye, dibuat namanya Allah telah membuat aku lupa kesengsaraanku, ya, dan kepada rumah bapakku. Anak yang kedua, Efraim, Allah telah membuat aku, ya, mendapat anak di tanah kesengsaraan. Jadi apapun dalam hidupnya, dia selalu melihat itu dalam rancangan dan penyertaan Tuhan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dan perlu sekali kita teladani. Lalu kita melihat bahwa Yusuf juga pekerja keras yang jujur, ya. Nah, akhirnya setelah semasa kelimpahan yang luar biasa itu dan dikumpulkan seluruh hasil yang melimpah-limpah itu di pos-pos, di gudang-gudang yang telah dibuat itu, ya, maka tibalah masa paceklik itu. Dan dia dengan seluruh tim kerjanya sangat sigap sehingga roti tetap ada di Mesir
sementara di negeri-negeri lain sudah kering kerontang, ya. Nah, akhirnya kita melihat di situ, ya, bagaimana Yusuf oleh pimpinan Tuhan dengan kerja keras, dengan kejujuran, ya, dengan manajemen yang baik, akhirnya bisa membawa Mesir dalam masa kelimpahannya, bisa dia menghadapi masa paceklik dengan baik, bahkan menjadi berkat bagi negeri-negeri yang lain. Jadi luar biasa kita melihat cerita yang sangat inspiratif dari Yusuf, dari budak menjadi wakil raja, from nothing menjadi orang penting, ya kan, from zero to hero, ya kan, from prisoner, ya, to be a good leader. Nah, inilah dia. Dan itu juga bisa terjadi pada Anda dan saya. Jadi jangan kecil hati apapun yang kita hadapi. Nah, karena itu saudara-saudara, dari cerita Yusuf itu, cerita iman yang luar biasa ini, nah apa yang bisa kita ambil? Secara ringkasnya saudara-saudara, yang pertama adalah kunci kesuksesan Yusuf itu yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Saat itu kita lihat saat menghadapi istri Potifar yang cantik itu, ya, sebenarnya dia bisa tergoda, ya, tapi dia tidak tergoda. Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan? Nah, ini kan takut akan Tuhan, ya. Saat-saat dia mengartikan mimpi raja, mimpi juru minum itu, wah bukan saya, Tuhanlah, ya, Tuhan yang memberikan hikmat bagi saya untuk menceritakan itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yusuf itu sesungguhnya takut akan Tuhan, hormat dan takut akan Tuhan. Dan bukankah hormat dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Amsal 1 ayat 7, dan itulah yang membimbing dia, sehingga dia boleh menjadi berkat. Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan Matius 6 ayat 33, ya, disitu dikatakan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi orang yang diberkati dimanapun, ya. Bahkan akhirnya Tuhan mengangkat dia dari budak menjadi wakil raja. Nah, ini yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Saat dia juga bekerja di rumah Potifar, hidup benar, ya, terpercaya. Dia tidak mau neko-neko. Dia tidak mau tergoda dengan istri Potifar. Benar, ya, dia hidup benar, ya. Karena itu kita lihat orang tuanya juga percaya dia, Potifar percaya dia, kepala penjara percaya dia hidup benar. Ya, kebenaran itu membuat orang percaya kepada kita. Nah, kalau Permata juga ingin hidup sukses, ya, terpercaya, ya, jadilah benar, ya, menjadi orang benar, menjadi orang jujur dan adil, ya, itu dia. Nah, yang ketiga adalah bekerja keras, cerdas dan ikhlas. Ini selalu kita dengung-dengungkan, kita semua sudah tahu, bekerja keras, cerdas dan ikhlas. Di mana itu? Saat Yusuf bekerja, dia melakukan tugasnya dengan baik, ya. Jadi dia bekerja keras. Disuruh melihat saudaranya, dia oke. Disuruh mengatur seluruh rumah tangga Potifar, oke. Di penjara, oke. Ya, semua oke. Di kerajaan sedemikian rumit, bangsa yang mau dipimpin, oke juga. Ya, oke juga. Nah, jadi dia pekerja keras. Kemudian cerdas, bagaimana? Dia manage itu, bagaimana mengerjakan pekerjaan yang sedemikian besar, kelimpahan 7 tahun itu. Itu tidak mudah. Ya, bekerja dengan banyak orang, kepentingan banyak orang, ya. Apalagi menangani COVID-19 juga banyak sekali, ya, pro kontra, kepentingan. Demikian juga pada saat itu, ya. Tapi dia boleh membuat planning, membuat, ya, job description dan seterusnya. Dan dia berhasil. Jadi dia cerdas, ya, dan ikhlas dalam seluruh pekerjaan yang tidak ada ambil kepentingan diri sendiri, ya. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Banyak kesempatan memperkaya diri, tapi dia tidak lakukan, ya. Dia tidak lakukan. Nah, jadi dia bekerja ikhlas, ya. Dia bekerja ikhlas.
Jadi kalau permata juga jangan kerja sedikit lalu menuntut, ya, tapi kita harus bekerja dengan ikhlas. Tuhan tahu pada saatnya akan memberikan berkat bagi kita, ya. Itu harus kita amini bersama. Lalu kita harus memiliki etika hidup yang baik. Yusuf di mana-mana dia selalu sopan, ya, menghargai semua orang. Di keluarga Potifar, di keluarga di penjara, di dalam kerajaan, dia hormat sekali, ya. Jadi tipe menghormati, menghargai orang lain ini penting sekali dalam hidup, dalam perusahaan, di mana saja. Ini kan modal untuk sebagai pemimpin, ya, seni mempengaruhi orang mencapai tujuan. The art, ya, to influence someone, ya, to reach, ya, our goal, ya, tujuan kita. Jadi harus kita punya suatu etika hidup yang baik. Permata juga kalau mau sukses tidak boleh tidak, harus memiliki etika hidup yang baik. Lalu memiliki kesabaran. Yusuf memiliki kesabaran yang sangat baik, ya. 2 tahun tak diingat oleh juru minum, tapi dia tidak menuntut Tuhan, tidak menuntut orang lain, dan Tuhan bertindak pada waktunya. Jadi permata juga sabar, ya, sabar tapi tetap dalam aktif. Waktu begini juga kita harus sabar, ya, seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf. Dan yang berikutnya adalah pemaaf dan positive thinking, ya kan, berpikir positif. Jadi kita melihat saat saudaranya nanti datang, ya kan, yang sudah demikian menjual dia dengan tidak berperi kemanusiaan, tapi dia boleh memaafkan, ya. Seharusnya permata memiliki karakter yang demikian. Nah, kemudian berpikiran positif, ya kan, malah dia melihat, you menjual saya kemari, justru Tuhan membuat saya lebih dahulu ke Mesir ini untuk memelihara kehidupan. Wow, sangat luar biasa, ya. Dari suatu kejadian yang dia negatif, dia lihat itu adalah cara Tuhan untuk mendatangkan yang baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah beberapa hal yang bisa kita ambil dari kehidupan Yusuf, sehingga dia eksis in any condition, dalam semua situasi. Nah, tentu permata yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apa yang bisa kita ambil dari ini untuk diri kita dalam masa-masa sulit ini? Apakah kita menjadi orang yang pesimis, mencari kambing hitam, mencari kesalahan orang lain? Nah, saya pikir itu bukan the way of life of orang Kristen, ya. Tidak. A permata, B permata. Jadilah menjadi permata yang sungguh-sungguh. Permata yang permata di dalam nama Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama, untuk menghadapi situasi ini, ya, pertama kita harus memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan. Ya, harus baca firman, harus doa secara rutin. Jangan berhayal memiliki masa depan yang baik jikalau Anda tidak peduli kepada Tuhan. Ya, walaupun Anda kaya, walaupun Anda memiliki jabatan, itu semua hanyalah sementara. Ya, tapi jikalau Anda bersama dengan Tuhan, jabatan, ya, kekayaan, dan semuanya itu akan menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan. Jadi yang pertama adalah pada masa seperti ini ada baiknya permata, kesempatan untuk membaca Alkitab sampai selesai dan mendisiplinkan rohani kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, kita juga membina hubungan bersama dengan keluarga, ya. Bapak, Nande, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang di rumah. Jangan berharap menjadi orang yang sukses kalau Anda tidak menghargai orang yang berjasa dalam hidup Anda. Bapak Rasnandenta. Jangan, ya. Karena itu mulailah berlatih menghargai orang yang sudah berjasa kepada kita. Terpercaya nanti di situ baru kasih Anda bisa melimpah ke sana, ke tempat yang lain. Jadi mulai kita belajar
Kita pun bukannya lama kali bersama orang tua. Kalau sudah married, kita punya kesibukan masing-masing. Jadi belajarlah untuk menghargai mereka, merajut persaudaraan bersama dengan seluruh keluarga. Dan kita juga dalam masa-masa menghadapi COVID-19 ini juga perlu kita belajar untuk kerja keras dan kerja cerdas serta kerja ikhlas. Coba Permata, apakah sudah disiplin bangun, disiplin tidur? Apakah Permata memiliki target harian, planning harian, ya? Apakah kita gunakan hari-hari kita sedemikian baik? Ya. Apakah kita memperlengkapi skill kita dalam hari-hari kita? Ya, coba, ya. Jangan kita berpangku tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Silahkan. Belajar dari Google, dari internet, bisa kita lakukan. Pengalaman saya, waktu dulu ada PMI ya, Palang Merah Indonesia, saya ikut. Banyak pengalaman. Ada bela diri taekwondo, saya ikut. Ya kan? Ada kursus-kursus bahasa Inggris, komputer ikut. Kemudian ada pula kursus menulis, saya ikut. Pada waktu itu saya seolah-olah akhirnya berpikir tidak ada guna. Tapi akhirnya semua berguna dalam kehidupan ini. Jadi pada waktu kesempatan ini, ya, upgrade your skill ya. Mari cari apa, di mana profesi kita yang boleh kita hidup dari skill itu. Nah, karena itu masa-masa ini persiapkanlah diri Anda di rumah, ya. Persiapkan. Supaya nanti begitu selesai COVID-19, we are ready to catch, to take, ya. Kita bersiap untuk menangkap, ya, mengambil the chance, ya, kesempatan. Ya. Nah, karena itu kita juga perlu harus kerja keras melatih diri, ya. Kemudian melatih kesabaran juga, ya kan. Yusuf 2 tahun tidak diingat oleh juru minum. Dia sabar, dia tidak menuntut apa-apa kok. Tapi pada saatnya indah sekali. Kalau cepat tadi mungkin Yusuf keluar, dia tidak jadi wakil raja. Tapi semakin lama itu, ya, seolah-olah dia dipersiapkan untuk memiliki mental, ya, menjadi seorang wakil raja. Mungkin COVID-19 ini juga mau mempersiapkan Anda menjadi orang besar. Amin. Ya, amin itu. Tapi jangan berpangku tangan, ya, tapi turun tangan. Do your best, ya, persiapkan diri Anda sebaik-baiknya. Lalu berpikirlah kita positif. Jangan salahkan pemerintah, salahkan orang tua, salahkan ini, salahkan itu. Wow, itu bukan tipe Kristiani. Anda itu seperti tipe setan itu, ya. Setan selalu mencari kekurangan, mendakwa. Kalau orang yang selalu mencari mendakwa orang lain, pastikanlah itu kemungkinan besar itu pengikut setan itu atau kekanak-kanakan. Tapi orang percaya positive thinking seperti Yusuf, ya, walau saudara-saudaranya, ya, katakanlah telah menzolimi dia, ya, telah menjual dia teganya tega sekali seperti itu. Tapi Yusuf melihat justru dengan cara itu Tuhan mempersiapkan kehidupan. Luar biasa kan? Sangat positif kan? Nah, saudara-saudara, ya, hendaknya juga Permata, kita semua juga seperti itu, ya. Belajar untuk berpikiran positif dan memaafkan orang lain. Nah, pada saat kita lakukan itu, kita dulu yang lebih sehat, kita dulu yang lebih enjoy, ya. Baru kita bisa membagikan juga pada orang lain. Nah, Tuhan akan membalas seluruh kebaikan kita pada saatnya, percayalah, ya. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan pada konteks kehidupan kita dewasa ini. Nah, karena itu sekalipun kita masih di rumah, ya, jangan kita berpangku tangan. Tapi mari kita bina hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga kita, ya kan. Memperbaiki skill kita, kemampuan kita, kesabaran kita, ya kan, mendisiplin diri, ya kan. Nah, dengan cara yang demikian, saat nanti virus corona ini sudah berlalu, maka kita semua akan siap, ya, be ready to catch the chance, ya, mengambil kesempatan. Dan kita seperti Yusuf, ya, akan diangkat di posisi apapun dan tidak pernah lupa akan Tuhan.
Dan kita justru menjadi berkat seperti Yusuf bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi seluruh handai tolan di sekitar kita. Bukankah itukah tujuan Tuhan? Supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kiranya kita percaya, kalau Anda terpercaya pada hal-hal yang kecil, Tuhan akan berikan hal-hal yang lebih besar. Matius 25 ayat 23. Jadi mulailah dengan hal kecil, dalam iman, dalam pekerjaan, dalam semuanya, semakin hari semakin bertumbuh, semakin meningkat, pada saatnya kita akan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukannya, sehingga kami menjadi orang yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terlebih dalam masa virus corona ini, kami mempersiapkan diri kami untuk bersekutu dengan Engkau, dengan keluarga, dan memperbaiki skill kami, kemampuan kami untuk masa depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.